Berarti wis dimulai mata kuliah iki. Aduh, internetnya putus. Halo, selamat malam. Mbak Rani, selamat malam. Halo. Iya, Mbak Rani bisa dengar suara saya ya? Baik. Jelas atau putus-putus, Mbak, suara saya? Halo. Alhamdulillah jelas ya untuk malam hari ini. Kita tunggu untuk teman-temannya. Kalau bisa diberitahu ya Mbak, ini saya coba beritahu lewat grup kalau kelas sudah dimulai. Memang tadi rencana saya mau buat kelas pukul 9.15. Cuma ketika saya membuat tadi membuat kelas, ternyata saya buatnya itu 09.00 jam 9 tepat. Jadi ketika saya melihat kelas ini, oh ternyata sudah masuk gitu ya. Baik, kita tunggu teman-temannya. Ya gak apa-apa. Ini nanti di PPKN kita nanti insya Allah belajar 2 bab sekaligus. Kalau memang nanti waktunya memungkinkan, semoga bisa terselesaikan untuk materi pada malam hari ini. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Mbak sudah diberitahu. Tapi ini baru Mbak Rani saja ya yang masuk ke kelas. Ntar coba saya mau cek lagi. Oke, sambil menunggu teman-temannya kita berbincang-bincang dulu ya Pak. Ini mikrofonnya saya coba aktifkan untuk Mbak Rani.
Iya, tadi saya bilangnya kan jam 9.15 gitu kan. Ini halo. Oke, terima kasih ya, Mbak. Ben- Oke. Oke, oke. Ya, bentar. Halo, Mbak Rani, halo. Iya, Mbak Rani suaranya di sini ini ya, putus-putus ternyata. Halo. Iya, iya, iya. Ah, su- suaranya suaranya Mbak Rani putus-putus. Iya, putus. Oh gitu ya. Iya, suaranya Mbak Rani sampai sini putus-putus. Ah, oke oke ya. Ah, ini videonya coba saya aktifkan sambil sambil nunggu teman-temannya. Saya coba aktifkan videonya, Mbak. Bisa pakai video ya? Oke oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Karena Mbak, bentar bentar. Oke, iya sudah kelihatan. Oke ya, halo, 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 Mbak Rani, halo. Oke, baik. Mbak Rani ini untuk video dan untuk suara saya matikan dulu. Oke, selamat datang untuk Mbak Sofi. Mbak Sofi, selamat datang. Selamat datang di kelas PPKN. Kita bertemu lagi. Malam hari ini kita akan belajar PPKN dengan materi yang berbeda setelah UTS, dan kemarin UTS-nya sudah saya umumkan untuk nilai-nilainya. Dan bagi teman-teman yang merasa belum mengumpulkan UTS, segera mengumpulkan karena itu sebagai bentuk administratif nanti, karena akan disetorkan kepada yayasan untuk nilai rapot ya. Ini udah 2 orang, alhamdulillah. Selamat datang untuk Mbak Rani dan Mbak Sofi. Kita tunggu teman-teman yang lainnya. Halo, Mbak Sofi. Mbak Sofi bisa dengar suara saya ya? Halo. Halo, Mbak Sofi bisa dengar suara saya? Baik, jelas ya Mbak Sofi suara saya sampai sana? Alhamdulillah. Oke. Baik, kita langsung mulai karena waktu sudah berjalan 10 menit. Kita langsung mulai saja, nanti teman-teman biar menyusul untuk materi pada malam hari ini. Tadi memang saya memberikan link untuk waktu pembelajarannya yaitu pukul 9.15. Namun ternyata saya mohon maaf ada kesalahan. Ada kesalahan sedikit berkaitan dengan jadwal yang saya buat. Oke, mohon maaf ini terjadi loss connection karena jaringan untuk internetnya ya, wifi-nya putus-putus terus ini. Ini baru mengkonekkan.
Halo? Halo? Bisa dengar suara saya ya? Baik, kita langsung mulai saja untuk pembelajaran pada malam hari ini. Namun alangkah baiknya sebelum kita menerima pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ya, walaupun ini kayak kelas privat ya, cuma 2 orang yang masuk. Sambil menunggu teman-teman yang lain, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat kita terima dan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja pada malam hari ini di mata pelajaran PPKN ya, di kelas 7 semester 2. Setelah memasuki mid semester yang kemarin ya kan, pada malam hari ini kita akan belajar berkaitan dengan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan. Di sini kita dapat menggarisbawahi ya kan, ya dapat kita garis bawahi yaitu sikap positif. Nah, sikap positif ini dapat kita garis bawahi bersama. Ya maaf, ini agak lemot jaringannya, jadi kecoret-coret ini ya, nggak apa-apa ya. Baik, saya hapus saja biar ini kelihatan bagus. Iya, nggak apa-apa, malah jadi gabus semua itu nanti. Oke, kita garis bawah yaitu sikap positif ya, melaksanakan suatu tindakan yang baik, artinya ya kan, ya segala sesuatu harus kita lakukan secara positif gitu. Itu yang perlu kita tekankan pada malam hari ini berkaitan dengan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, ini kita bisa melihat makna dari sikap positif itu biar teman-teman ini tahu ya, biar teman-teman tahu sikap positif yaitu sikap kreatif, kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang disepakati bersama. Itu ya. Itu adalah cerminan dari sikap positif. Oke, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru hadir. Selamat malam Mbak Yayan. Selamat mengikuti kelas. Langsung saja ikut menyimak ya. Ini kebetulan kelas juga baru kita mulai. Selamat malam juga Mbak Sri Mulyani ya. Iya, Mbak Sri Mulyani. Baik, saya ulangi lagi. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita kembali ke belakang, ke teman-teman yang baru datang ya. Kita akan belajar berkaitan dengan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan. Maka yang perlu kita tekankan pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan sikap positif. Sikap positif itu sikap yang seperti apa? Di sini dikatakan sikap positif yaitu sikap yang kreatif ya, kemudian kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang disepakati bersama. Nah, kita bisa mengetahui di sini ada berbagai macam komponen sikap positif. Yang pertama yaitu kita harus kreatif. Ya, khususnya dalam proses mengisi proklamasi kemerdekaan. Setelah kita merdeka seperti ini, kita harus memiliki sikap yang kreatif. Kita tidak hanya konsumtif, tapi kita harus produktif. Artinya kita produktif, kita harus bisa menghasilkan sesuatu. Hasil itu harus kreatif ya. Hasil itu bisa kreatif.
baik itu bisa berupa barang ataupun jasa. Ya kan, jasa itu bisa berupa kemampuan yang kita miliki atau apapun yang dapat kita sumbangkan demi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Harus kreatif sesuai dengan bidang yang kita miliki masing-masing. Nah, seperti itu. Misal bidang pekerjaan yang kita geluti sekarang ini ya. Karena semua orang memiliki pekerjaan masing-masing. Contohnya seperti saya sebagai seorang akademisi, seorang guru, tugas saya adalah membimbing dan mendidik atau memberikan suatu arahan kepada murid-murid saya. Di sini adalah teman-teman semua untuk bisa lebih maju, lebih kreatif, lebih semangat dalam melaksanakan suatu kegiatan, khususnya demi kemajuan dari teman-teman ya, yang nanti bisa dijadikan sebagai bekal untuk hidup, yaitu sebuah ilmu, memberikan ilmu kepada teman-teman. Kemudian yang berikutnya yaitu sikap kritis. Ya, kita harus selalu mengkritisi segala sesuatu yang terjadi pada negara kita khususnya. Ya, pada negara kita, pada masyarakat kita, pada bangsa kita, itu kita harus kritis. Ya. Kemudian kita harus mandiri. Artinya mandiri, kita tidak tergantung kepada orang lain. Kita tidak memiliki sifat ketergantungan. Ketika kita mampu melaksanakan itu sendiri, maka harus kita laksanakan. Jangan sampai kita terkatung-katung hanya karena ingin meminta bantuan orang lain, dan karena tidak adanya orang itu kita tidak mampu melaksanakan. Itu artinya kita tidak memiliki sifat mandiri. Artinya mandiri adalah kita mampu melaksanakan sendiri sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Seperti itu. Kemudian berani membela kebenaran. Nah, ini harus memang betul-betul kita terapkan pada diri kita, ya kan? Berani membela kebenaran. Teman-teman mungkin bisa mengikuti kasus yang sekarang ini baru panas-panasnya, yaitu kasus Freeport. Ya, Freeport. Kasus Freeport itu ya, yang membawa nama ketua DPR, ya kan? Yang membawa ketua DPR. Ketua DPR itu membawa nama presiden dan wakil presiden, dan akhirnya beliau berani dengan tegas mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, itu adalah suatu bentuk contoh ya, suatu contoh. Kalau memang dia salah, ya harus mengakui kalau dia itu salah gitu. Dia harus menerima segala resiko yang dia lakukan. Itu yang perlu menjadi istilahnya di sini adalah yang dapat kita ambil ya, makna yang dapat kita ambil dari apa yang telah kita lihat. Nah, seperti itu. Kemudian serta menjunjung tinggi prinsip, kemudian asas-asas dan tujuan yang disepakati bersama. Jadi tidak melanggar apa yang sudah menjadi sebuah kesepakatan kita, kesepakatan bersama, kesepakatan negara gitu kan. Tidak melanggar semua larangan-larangannya, mematuhi ya, mematuhi segala apa yang ada pada negara kita gitu, sesuai dengan aturan dalam kita melangkah, tidak melanggar hukum. Ya. Dalam melaksanakan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan, nanti ada tiga pokok yang perlu kita bahas, ya kan? 3 pokok yang perlu kita bahas. Mohon maaf teman-teman, ini papan tulis saya bisa kelihatan tidak ini? Halo? Halo? Halo, untuk semuanya, materi yang saya paparkan di sini kelihatan atau tidak? Kelihatan ya? Oke, baik. Karena tadi nampaknya ada yang belum bisa melihat ini. Katanya papannya masih kosong. Mungkin yang terlihat baru whiteboard 1 mungkin ya. Yang dilihat whiteboard 1 sehingga nampak kosong. Ini di Mbak Armiati kok kosong. Di board yang kedua gimana, Mbak?
teman-teman yang lain kelihatan ini, teman-teman yang lain bisa melihat apa yang saya tampilkan ini. Slide saya bisa terlihat ini. Oke, ya. Nah, ini coba saya kembalikan lagi ke belakang. Baik, mungkin ada gangguan tersendiri di tempatnya Mbak Harmiati, sehingga slide yang saya tampilkan tidak bisa muncul di papan atau di media yang dimiliki Mbak Harmiati ya. Oke, yang penting Mbak Harmiati bisa mendengar suara saya dengan jelas ya, dan bisa menyimak. Nah, kita ada 3 pokok yang perlu kita kaji pada malam hari ini berkaitan dengan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan. Baik, yang pertama yaitu menghargai jasa pahlawan. Yang pertama yaitu menghargai jasa pahlawan. Nah, kita bisa melihat ini. Setiap warga negara harus menghargai dan berterima kasih kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tanpa pengorbanan dan perjuangan mereka, mungkin kemerdekaan terlambat atau gagal dicapai. Ya, kalau kita membicarakan berkaitan dengan jasa para pahlawan, kita kembali lagi pada zaman dulu, zaman pada waktu gerilya ya, pada waktu peperangan dalam rangka merebut kemerdekaan. Banyak sekali korban yang terjadi dalam rangka demi negara kita ini bisa merdeka, mandiri. Ya. Banyak sekali pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan yang terdahulu. Mungkin orang tua kita, atau mungkin saya katakan sebagai mbah atau buyut. Nah, itu merupakan salah satu pejuang dulu. Mungkin dari orang tua, dari teman-teman, salah satu orang tua dari teman-teman terdahulu itu mungkin juga ikut berjuang pada zaman itu ya kan. Tidak hanya sekedar pikiran, tenaga, harta, benda, bahkan nyawa pun mereka korbankan itu kan. Bahkan mereka korbankan demi untuk melawan para penjajah yang telah memberikan suatu kesengsaraan yang sangat panjang di negara kita. Hasil kita diambil oleh para penjajah, sedangkan kenikmatan diraih atau dirasakan oleh para penjajah. Kita hanya mendapatkan apa? Kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Kita nggak dapat apa-apa kesengsaraan yang kita dapat, karena kita dulu masih terjajah. Akhirnya kita bersatu padu, mulai dari Sabang sampai Merauke di Indonesia Raya ini, tekad satu jiwa. Bagaimana caranya negara ini harus merdeka gitu kan. Akhirnya mereka melawan penjajah itu, walaupun mereka tahu dengan keadaan yang seadanya, dengan peralatan yang seadanya, mau tidak mau pokoknya negara ini harus merdeka. Oleh karena itu mereka melakukan suatu perlawanan terhadap penjajah, baik itu Belanda maupun Jepang ya kan, ataupun penjajah-penjajah yang lain. Dan akhirnya dengan ridha Allah semuanya berjalan dengan lancar dengan adanya peperangan itu, dan akhirnya negara kita pun bisa merdeka. Nah, dengan kemerdekaan yang sudah diberikan oleh para pahlawan yang terdahulu, maka kita tidak boleh melupakan jasa-jasa para pahlawan itu. Oleh karena itu, kalau di sekolah yang formal ya kan, di sekolah yang formal itu setiap hari Senin maka ada yang namanya peringatan atau pengibaran bendera sang merah putih setiap hari Senin ya. Itu fungsinya adalah salah satu bentuk penghormatan kita kepada para jasa pahlawan yang telah mendahului kita. Ya, upacara setiap hari Senin itu merupakan suatu bentuk upacara. Makanya kalau setiap upacara hari Senin itu terkadang kalau ada anak didik saya yang bicara sendiri ketika waktu pelaksanaan upacara itu, sering saya ingatkan bahwasanya upacara itu bukan hanya sekedar kita berdiri
kemudian kita hanya memandang bendera seperti itu. Tapi di balik itu semua kita ada makna yang sangat besar sekali, ya kan, dengan kita mengibarkan sang saka merah putih itu. Karena dengan bisa berkibarnya merah putih, kita dapat hidup seperti ini, ya kan. Kita bisa hidup enak, kita bisa menikmati fasilitas yang seperti ini, kita bisa memakai laptop gitu kan, kita bisa menggunakan HP, kita bisa makan tiap hari 3 kali sehari atau bahkan bisa lebih. Kita bisa mengutarakan semua apa yang ingin kita sampaikan. Kita pokoknya hak-hak kita bisa terpenuhi. Coba kalau zaman dulu kita masih dalam penjajahan, semua itu nggak akan bisa terpenuhi, ya kan. Kita sangat terbatas sekali karena kita dibawa dibawa tangan mereka, jajahan. Kita harus ikut dengan aturan mereka, ya kan. Bahkan pada zaman dulu, zaman Jepang, kita disuruh untuk kerja rodi, tanam paksa, kayak gitu ya. Ada romusa. Itu sangat menyengsarakan. Kalau kita bisa melihat foto-foto zaman dahulu itu kan, ya sangat miris sekali. Kita melihat tubuh rakyat Indonesia gitu kan, tubuh mereka itu sangat kecil gitu kan, bahkan tulang belulang mereka sampai kelihatan. Itu kan sangat miris sekali. Dan alhamdulillah pada sekarang ini kita bisa menikmati hasil perjuangan para pahlawan tersebut. Alhamdulillah kita bisa nikmati bersama sekarang ini ya. Kalau dulu iya betul, kurus kering. Itu mungkin teman-teman lebih bisa pelajari lagi di pelajaran sejarah ya. Di sejarah teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi berkaitan dengan sejarah. Itu yang pertama ya, kita harus menghargai jasa para pahlawan. Iya. Kemudian yang poin yang kedua yaitu kita mentaati peraturan. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati peraturan yang berlaku, baik itu yang diatur dalam UUD maupun peraturan hukum lainnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tentram, serasi, dan seimbang. Nah, kita sebagai warga negara hidup dalam peraturan hukum. Jadi kita hidup ini diatur oleh negara. Kita tidak bisa hidup seenaknya sendiri. Walaupun kita punya hak, ya, kita punya hak. Nah, namun hak itu adalah hak yang terbatas. Artinya ada batasan-batasan. Kita tidak boleh arogan. Kita harus mengikuti semua aturan-aturan yang berlaku dalam pemerintah. Kita tidak boleh keluar dari koridor atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Kalau kita sudah berani melawan peraturan pemerintah, ya kita harus siap menerima resiko. Nah itu ya, contohnya di Mbak Armiati mungkin ada aturan bea cukai gitu kan. Mungkin sudah ada aturan, tapi ternyata pihak dari bea cukai melakukan suatu pelanggaran itu kan. Kalau saya sering ikuti di FB teman-teman yang ada di Taiwan sana yang mau pulang ke Indo, ternyata barang-barangnya dibongkar gitu kan, dibongkar di bandara dan isinya dijarah ataupun diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Itu artinya apa? Mereka tidak mengikuti aturan, tidak mentaati aturan gitu kan. Nah, dengan tidak mentaati aturan itu, maka ya kita tidak tahu bahwa makna proklamasi itu yang sebenarnya seperti apa gitu kan. Akhirnya apa? Tidak ada cerminan sikap positif. Ya, itu namanya sikap negatif yang dimunculkan. Nah, itu secara tidak langsung bisa mencoreng nama negara gitu kan. Apalagi itu di bandara internasional itu kan. Itu di mata internasional bagaimana itu nanti. Ya. Baik, jadi saya pesan aja buat teman-teman yang nanti pulang, tetap jaga keamanan ya. Kalau mungkin pulang ya bawa secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan, agar ya setidaknya untuk menghindari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, seperti itu. Iya.
Oke, intinya kita sebagai warga negara harus mengikuti semua peraturan yang ada. Itu aja, mengikuti peraturan yang ada. Baik itu peraturan yang dibuat di mulai dengan pemerintahan yang paling kecil, yaitu desa. Kita pun harus mengikuti peraturan yang ada di desa gitu kan. Di suatu desa pasti memiliki aturan-aturan yang berbeda. Dari desa satu dengan desa yang lain pasti punya aturan, punya adat istiadat yang berbeda. Nah, itu harus kita ikuti. Ketika kita mengikuti peraturan itu, maka bisa dikatakan itulah cerminan dari sikap positif. Ya, contohnya mungkin kalau di desa gitu kan, ada aturan ketika ada warga lain yang baru datang dan menginap harus wajib lapor dengan RT gitu kan. Maka harus diikuti itu ya kan. Jadi orang yang disinggahi itu harus melapor ke RT. Itu yang paling kecil saja, contoh yang paling kecil. Ya, seperti itu. Kemudian itu di pemerintahan tingkat desa, kemudian di tingkat kecamatan pasti ada aturan-aturan ketika membuat KTP harus bagaimana, harus diikuti itu. Itu ketika kita melakukan prosedur sesuai dengan aturan, artinya kita sudah melakukan sikap positif sesuai dengan aturan atau prosedur. Kita tidak menyalahi prosedur. Dan kita pasti tidak akan mendapatkan suatu sanksi karena sudah sesuai dengan prosedur. Kemudian ada nanti di tingkat kabupaten, di tingkat kota, di tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional, ya. Sampai dengan tingkat nasional harus kita ikuti semua. Karena semua aturan-aturan itu diciptakan, ya tujuannya sudah jelas. Ini dikatakan bahwasanya agar kehidupan itu bisa aman, tentram, serasi, dan seimbang. Ya. Semua aturan itu diciptakan tujuannya untuk menciptakan kehidupan yang aman, tentram, serasi, dan seimbang. Jangan dianggap aturan itu sebagai beban gitu ya. Ya, contoh aja. Ini contoh kecil berkaitan dengan peraturan lalu lintas. Kemarin di tempat saya itu ada bentuk salah satu contoh sikap negatif di lampu merah. Di lampu merah itu kemarin terjadi kecelakaan, ya. Karena apa? Ada salah satu pengendara motor yang melanggar lampu merah. Ketika ada lampu merah, dia jalan. Kemudian yang lampu hijau dengan kecepatan yang cukup tinggi, dia melaju, akhirnya apa? Mereka berhantaman. Nah, itu merupakan salah satu contoh. Akhirnya apa? Timbul suatu ketidakamanan. Nah, tidak tentram, muncul tidak tentram. Serasi, apalagi serasi ya kan? Apalagi seimbang. Iya, terjadi tabrakan itu kemarin. Itu pas di depan mata saya. Nah, itu contoh ya, contoh sedikit berkaitan dengan aturan. Itu aturan pemerintah. Lalu lintas itu aturan pemerintah. Kalau kita mentaati itu kan enak, aman, tentram, serasi gitu kan. Seimbang juga. Yang penting intinya kita harus taat peraturan di sini. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga yaitu mendukung upaya pembangunan. Nah, mendukung upaya pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak lain adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebagai warga negara dan generasi muda yang baik kalau akan menjadi penerus bangsa, harus ikut mendukung upaya pembangunan. Nah, upaya pembangunan ini apa sih yang dapat mendukung upaya pembangunan ini? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Ya, negara kita itu bisa terbangun itu karena dukungan apa? Ya, halo teman-teman. Negara kita itu bisa terbangun dengan baik, tertata dengan baik itu adanya apa? Oke, adanya suatu gotong royong yang bagus gitu kan, solidaritas yang tinggi. Iya.
itu dari segi solidaritas rakyat atau bangsa. Terus selain itu dari segi apa? Dari segi finansial. Ya, dari segi finansial, yaitu keuangan, keluar masuknya uang dalam suatu negara. Nah, dalam keluar masuknya uang suatu negara itu salah satu contohnya negara bisa mendapatkan suatu pendapatan dari apa? Teman-teman tahu dari apa? Salah satu pendapatan negara? Halo? Halo? Ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu apa? Kerjasama. Oke, Mas Dharma silakan mengikuti kelas. Oke. Finansial, dalam bentuk finansial, kira-kira apa? Ya, yaitu dalam bentuk pajak. Ya, dalam bentuk pajak. Ya. Oke, dalam bentuk pajak. Makanya apa? Warga negara, seluruh warga negara Indonesia ini khususnya, dia memiliki kewajiban membayar pajak. Mulai dia lahir gitu ya. Sejak dia dilahirkan itu dia sudah kena pajak gitu. Nah, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat atau orang rakyat itu digunakan dalam rangka apa? Untuk melaksanakan pembangunan di suatu negara. Coba kita bisa bayangkan sendiri. Jalan raya bisa kita nikmati itu karena apa? Karena adanya pembayaran pajak. Ya kan? Karena adanya pajak, jalan raya kita bisa nikmati. Kemudian pasar kita bisa nikmati. Itu pun juga karena apa? Pajak. Ya. Oke. Pembayaran BPKB atau STNK itu pun juga pajak namanya, pajak kendaraan. Itu namanya pajak kendaraan. Nah, semua pajak itu dikumpulkan jadi satu dan dikelola oleh negara. Fungsinya kembali lagi kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada kita. Ya memang yang namanya pajak itu tidak bisa kita nikmati secara langsung. Artinya apa? Ketika kita bayar pajak langsung kita tahu nikmatnya. Beda dengan retribusi. Kalau retribusi itu langsung kita bisa nikmati. Contohnya apa? Parkir gitu ya. Itu namanya retribusi. Kita parkir itu kan bayar. Nah, uang yang kita bayarkan itu namanya uang retribusi. Iya. Jadi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, kembali lagi ke rakyat sebetulnya. Cuma mungkin ada banyak pandangan masyarakat yang mungkin masih awam dan belum tahu gitu kan. Jadi tidak tahu kemana arah pajak itu. Ya, yang mereka tahu hanya dia setiap tahun itu diminta untuk membayar kayak gitu kan. Tidak tahu. Nah, itu perlu diberikan suatu sosialisasi berkaitan dengan manfaat dari pajak ataupun kegunaan dari pajak itu. Karena pajak itu berguna untuk upaya pembangunan negara. Ya kan? Upaya pembangunan negara. Ya. Karena memang pendapatan dari negara itu tidak hanya sekedar dari pajak ya kan. Memang bisa dari pajak ataupun non pajak. Bisa. Ya, seperti dari teman-teman ini yang bekerja di luar negeri itu pun juga sudah memberikan sumbangsih kepada negara khususnya ya. Iya. Sudah menyumbangsih kepada negara kita. Artinya apa? Secara tidak langsung teman-teman semua ini sudah mendukung upaya pembangunan negara. Iya.
Makanya sampai terkenal itu sebagai devisa negara gitu ya, devisa negara seperti itu kita didukung gitu, kita sudah mendukung ya pahlawan devisa. Oke, pahlawan nih disebut juga pahlawan ya kan, cara tidak langsung akan mendukung upaya pembangunan negara. Kita bisa menikmati semua fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh negara itu karena tidak lepas dari dukungan kita semua, dari rakyat gitu kan. Kalau rakyatnya tidak mendukung, bagaimana negara itu bisa terbangun gitu kan. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan sikap positif terhadap makna proklamasi negara Republik Indonesia. Jadi perlu saya tekankan lagi, ada 3 hal positif yang perlu teman-teman tekankan, perlu teman-teman pelajari memang betul-betul. Yang pertama yaitu sikap positif, kita harus menghargai jasa para pahlawan. Ya, kita harus menghargai jasa para pahlawan yang terdahulu. Yang kedua yaitu kita harus mentaati peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir yang kita bahas ini tadi yaitu mendukung upaya pembangunan. Nah, mendukung upaya pembangunan ini. Makanya teman-teman bisa melihat sampai di kepemerintahan itu dibentuk ya namanya KPK gitu ya. Biar apa? Uangnya rakyat atau uang yang dibayarkan oleh rakyat yang fungsinya untuk pembangunan negara itu tidak dimakan oleh perorangan, tidak dimakan oleh individual kayak gitu, tapi itu harus dikembalikan lagi ke rakyat, digunakan untuk pembangunan negara, membangun pasar untuk negara, untuk rakyat, membangun transportasi untuk masyarakat, kembali lagi ke rakyat, baik itu dari transportasi darat, laut, dan udara seperti itu ya. Kemudian membangun jalan raya, membuat rumah susun untuk warga yang kurang mampu, membangun jembatan, kemudian penerangan, akses ke tempat-tempat yang terpencil. Nah, seperti itu adalah upaya-upaya pembangunan negara. Khususnya ini adalah daerah-daerah yang memang ini perlu disentuh oleh negara ya, di Indonesia bagian timur gitu ya. Indonesia bagian timur itu mungkin saya katakan kurang sentuhan karena ada daerah-daerah yang mereka seakan-akan belum mengenal dunia yang seperti ini yang kita lakukan ya kan. Kita bisa menikmati yang namanya laptop. Mungkin orang sana nggak tahu ya kan, televisi. Jangankan laptop, televisi, listrik aja nggak ada mungkin di sana ya. Oke. Jangan sampai ada yang namanya koruptor. Makanya dibuatkanlah KPK. Ya, sekarang sudah ada ketua KPK yang terbaru, semoga akan semakin baik ya kan sistem kenegaraan kita. Itu adalah materi berkaitan dengan sikap positif terhadap makna proklamasi Indonesia yang dapat kita pelajari bersama. Karena memang materi untuk sikap positif ini sangat sedikit sekali dan memang hanya seperti ini. Nanti untuk penjabaran yang lain teman-teman bisa pelajari, karena tidak hanya dengan menggunakan slide yang saya buat ini, namun banyak sekali literatur yang teman-teman bisa baca berkaitan dengan sikap positif ya, khususnya bagi kita semua, karena kita memiliki suatu karakter yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, maka kita bisa melaksanakan upaya yang positif dengan cara yang berbeda-beda pula. Makanya tadi bisa dikatakan cara kreatif gitu ya, berbeda-beda, khususnya sesuai dengan profesi yang kita sandang sekarang ini ya, sesuai dengan profesi yang kita sandang sekarang ini.
untuk materi ini cukup, karena memang hanya pokoknya ini saja, ada 3 pokok yang perlu kita pelajari. Jadi kita cukupkan sampai di sini materinya. Kita nanti akan memasuki materi yang berikutnya. Oke, ada yang tanyakan dulu berkaitan dengan materi ini? Ada yang tanyakan? Oke, sudah ya? Baik. Kita yang berikutnya, setelah kita mempelajari tadi sikap positif terhadap makna proklamasi. Oke, dengan adanya kemerdekaan negara Republik Indonesia, kemudian kita sudah tahu, kita sudah mengerti hal positif apa saja yang perlu kita laksanakan setelah proklamasi kemerdekaan, setelah negara ini merdeka. Itu kita sudah tahu bersama. Dan ketika sudah merdeka, kita diberikan yang namanya hak, gitu ya, hak sebagai manusia, hak asasi sebagai manusia ya. Oke, kita malam hari ini membahas tentang hak asasi manusia, walaupun nanti kita singlenya baru sedikit. Baik, kita masuk yang berikutnya, materi yang berikutnya. Oke, ini sampai negara kita itu membuat suatu peraturan berkaitan dengan HAM, ya, hak asasi manusia. Itu masuk pada perundang-undangan. Karena HAM ini memang sangat penting sekali. Kalau dulu pada zaman masih radikal, ya kan, hak asasi manusia itu sangat terbatas sekali, ya kan, khususnya pada kepemerintahan yang kedua dulu, yang namanya hak asasi manusia itu sangat terbatas sekali. Setiap apa yang kita bicarakan ketika itu ada hubungannya dengan kepemerintahan, menyenggol-nyenggol tentang kepemerintahan, maka bisa jadi kita itu dianggap sebagai ancaman, ya kan. Itu dulu, pada zaman kepemerintahan yang otoriter yang dulu, ya kan. Nah, maka untuk melindungi kita sebagai warga negara, memiliki hak asasi manusia, memiliki hak, maka dibuatlah suatu undang-undang yang mengatur tentang hak, bahwasanya kita diberikan hak untuk menyampaikan suatu pendapat kita boleh diberikan, namun juga pendapat itu tidak boleh vulgar. Artinya masih ada batasan-batasan berkaitan dengan hak kita. Ya, kita bisa lihat makna dari HAM itu sendiri, yaitu hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia, ya, itu menurut Jan Matterson. Jadi artinya hak itu ketika kita sudah kita lahir ke dunia, itu kita sudah mempunyai hak untuk hidup, ya. Hak pertama kita adalah hak untuk hidup. Makanya apa, ketika ada orang wanita hamil melakukan aborsi, dia terkena ancaman, dia terkena hukuman. Karena apa? Dia sudah membunuh manusia. Ya, sebetulnya dia memiliki hak, ya. Hak dia apa? Hak dia adalah hak untuk hidup. Tapi dia tidak membiarkan orang itu hidup, dibunuh atau diaborsi. Maka dia apa? Terkena hukum. Akhirnya dihukum, itu kan. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman? Halo? 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 Diam semua ini. Tidak ada respon sama sekali. Halo, suara saya bisa didengar? Iya ya, bisa dipahami ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita baru lahir aja sudah punya hak, itu ya. Ya, kita baru lahir aja sudah punya hak. Hak untuk hidup. Ya, hak untuk hidup. Siapa saja yang melarang hak itu,
ya kan? Maka dia akan terkena peraturan negara, terkena sanksi oleh negara. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada suatu pengertian HAM dari undang-undang ya, dari undang-undang pasal 1 nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi HAM yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi memang hak itu sudah melekat sejak kita lahir ya. Sejak kita memiliki ruh, kita sudah punya hak. Dan hak itu memang sudah diberikan atau merupakan anugerah dari Tuhan. Yang memang kita semua itu wajib menghormati hak kita, ya kan? Hak kita. Hak kita sebagai manusia harus dihormati, harus dijunjung tinggi. Maka sampai negara itu membuat suatu aturan-aturan berkaitan dengan hak asasi manusia. Artinya apa? Kenapa pemerintah harus membuat aturan? Itu kan sudah diberikan sejak lahir kepada Tuhan, itu kan. Tuhan kan sudah mengatur kita, gitu kan. Sudah memberikan hak kita, gitu. Kenapa harus diatur oleh negara, gitu kan? Karena hak itu ketika tidak diatur, maka kita akan bisa melaksanakan hal yang harusnya itu hak digunakan untuk positif, hal-hal yang positif, ya kan? Tapi yang muncul ketika tidak ada batasan, yang muncul adalah hal yang negatif ya. Hak yang kita laksanakan itu bisa kita keluarkan tidak positif malah negatif. Karena tidak adanya aturan. Ya. Terjadilah sikap yang namanya amoral gitu kan. Tidak bermoral artinya. Ya dapat merugikan oleh orang lain gitu kan. Kita bebas berpendapat, ya kan. Kita bebas menjadi saksi gitu kan. Tapi kalau kita tidak punya batasan, ya kan, maka kita bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ya, ini berkaitan dengan karakteristik. Mungkin pada malam hari ini berkaitan dengan HAM. Kita sampai dengan karakteristik HAM-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk yang lainnya kita akan bahas untuk minggu depan ya. Jadi HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Kemudian HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Ini adalah karakteristik dari HAM. Yang perlu teman-teman garis bawah di sini yaitu hak alamiah. Hak alamiah artinya alami itu adalah tidak dibuat-buat. Memang itu diberikan oleh Tuhan sejak lahir, sejak kita lahir, sejak kita hidup itu sudah diberikan oleh Tuhan. Dan HAM itu dijadikan sebagai alat untuk menjaga harkat dan martabat kita. Ketika kita dihina oleh orang lain, maka kita punya hak untuk melakukan suatu pembelaan dari penghinaan. Itu contohnya. Iya. Itu contoh kecil. Artinya ketika kita difitnah oleh orang lain, kita punya hak untuk melindungi harkat dan martabat kita gitu kan. Kita boleh melakukan suatu pembelaan. Itu hak kita, hak untuk membela diri. Hak untuk membela orang lain. Ketika kita tahu bahwasanya orang ini benar dan disalahkan oleh orang lain, maka kita punya hak untuk dibenarkan, untuk membenarkan. Nah, seperti itu. Itu adalah hak secara alamiah itu ya. Makanya apa? Bisa dijadikan sebagai instrumen ataupun alat ya untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Oke.
Pada malam hari ini kita bahasnya sampai dengan karakteristik HAM. Untuk minggu depan kita bisa lanjutkan kembali. Mungkin teman-teman bisa menerima apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan pun bisa dipahami oleh teman-teman. Atau mungkin kalau ada hal-hal yang belum dipahami, bisa kita komunikasi melalui media chat. Jadi kalau kita insya Allah kalau saya tidak ada halangan suatu apapun, dalam keadaan santai, insya Allah semua chat dari teman-teman cepat saya respon gitu ya. Itu oke, terima kasih untuk perhatian teman-teman pada malam hari ini. Saya senang sekali karena kelasnya rame ya. Malam hari ini kelasnya rame sekali. Jadi saya sangat suka dan semoga nanti di lain kesempatan atau di waktu yang lain kelasnya juga bisa rame ya. Baik, karena waktu kita sudah selesai ini, tinggal beberapa detik ya kan. Ya detik saya katakan, tinggal 1 menit 18 detik kelas kita sudah selesai. Maka sebelum kelas ini tertutup, maka saya tutup terlebih dahulu karena tadi sudah saya buka ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan attentionnya kepada saya. Saya cukupkan pembelajaran pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan ketemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih.